Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Limbah cair kelapa sawit merupakan salah satu dari banyaknya permasalahan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, saya Mutiara Adha Dan saya Farida Izzati dari SMA Negeri Unggul Kota Subulu Salam. Sebagai remaja yang peduli terhadap lingkungan, kami melakukan sebuah penelitian yang diberi judul Biokoagulan dari cangkang kalomang dan biji pepaya dalam menekan chemical oxygen demand, total suspended solid, dan turbiditas pada limbah cair pabrik kelapa sawit. Limbah kelapa sawit merupakan produk residu dari proses pengolahan kelapa sawit yang mengandung COD, BOD, dan padatan tersuspensi yang menyebabkan masyarakat melakukan berbagai cara untuk menguranginya dengan koagulan. Namun, hal tersebut mengandung beberapa dampak negatif sehingga dikembangkanlah biogradable yang lebih aman dan bernilai ekonomis. Salah satu biogradable yang dapat diaplikasikan ialah biokoagulan. Biokoagulan merupakan koagulan yang terbuat dari bahan alami serta relatif murah dan mudah terurai. Maka dari itu, penelitian ini memakai biji pepaya dan cangkang kalomang sebagai koagulan karena cangkang kalomang memiliki kitosan yang tinggi serta biji pepaya mengandung gugus fungsional yang menunjukkan potensi yang baik sebagai koagulan. Adapun penelitian ini dimulai pada bulan Februari sampai dengan Juli 2023 yang meliputi survei lokasi penelitian, pembuatan dan pengujian biokoagulan, serta penulisan laporan akhir yang mengambil sampel pabrik kelapa sawit di daerah kota Subulu Salam. Untuk mencapai keberhasilan penelitian, peneliti menggunakan alat dan bahan yang telah diuraikan pada tabel di atas. Pada awal pengujian sampel, didapatkan hasil TSS dan COD yang cukup tinggi, sehingga diperlukannya penurunan kadar menggunakan koagulan serbuk cangkang kalomang dan biji pepaya menggunakan metode jar test. Metode jar test berfungsi untuk mengetahui dosis dan waktu pengendapan yang optimum. Selain itu, peneliti juga memperhatikan pengaruh warna koagulan dalam waktu pengadukan dan pengendapan sehingga didapatkan hasil seperti berikut. Adapun sampel didapatkan dosis dan waktu yang optimum pada penurunan TSS yaitu 800 mg per liter dan waktu pengendapan 15 menit dengan penurunan sebesar 50%. Dan untuk penurunan kadar COD pada limbah cair dipengaruhi oleh banyaknya dosis serbuk cangkang kalomang dan biji pepaya yang dimasukkan ke dalam air limbah tersebut. Sedangkan kadar kekeruhan dapat disimpulkan bahwa waktu optimum berada pada waktu pengendapan 15 menit dan dosis optimumnya berada di dosis 800 mg per liter dengan persen removal 36,91%, diambil dosis optimum 800 mg per liter karena dalam kurva terjadi kenaikan persen removal yang cukup tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya dosis koagulan, maka semakin besar padatan-padatan yang tersuspensi dari limbah yang dapat terjadi. Dan efektivitas variasi koagulan dan waktu pengendapan diperoleh secara berturut-turut, efisiensi removal TSS 50%, COD 48,3%, dan kekeruhan 36,9%. Sehingga kami harapkan agar penelitian selanjutnya dapat meningkatkan persen removal yang lebih tinggi dari penelitian ini. Selain itu, perlu juga dikembangkan penelitian menggunakan koagulan lain sebagai alternatif yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Limbah adalah musuh dari alam yang harus kita musnahkan. Dan menurut hukum alam, semua manusia adalah sama. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga dan lestarikan lingkungan kita mulai dari saya, kamu, dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.